Jadi saudara, ini kita bukan melawan darah dan daging. Ini melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh di udara. Jadi anak ini sudah kerasukan jin, sudah kerasukan setan, kerasukan iblis. Kenapa saya bilang kerasukan jin, kerasukan setan, kerasukan iblis? Karena orang lagi memuji menyembah Tuhan ini kok dia lagi diganggu. Terus kita biarin setan begitu. Masa jin kita biarin, setan kita ampuni. Apalagi ini jin dari gua Hiro. Mungkin jin inilah yang disembah Mr. X, Mr. M. Ya kan? Iya. Anda paham maksud saya? Iya, mungkin jin yang disembah Mr. M itu yang masuk sama dia. Kita diganggu. Kalau dari dulu saya yang menggunakan prinsip beberapa pendeta, tidak ada gereja tembok itu, gereja tanpa tembok seribu pintu sampai sekarang. Pasti udah berhenti. Pasti berhenti. Iya. Ini gereja tanpa tembok seribu pintu sudah lihat yang lama-lama juga muncul-muncul ini ya, baru kemarin lagi. Sudah kasih ini sudah berjalan 7 tahun. Iya. Ada perjamuan kudus, ada Paskah. Ya di kolong itu hujan-hujan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Makin ngeri teman-teman, fitnahan yang dibuat oleh para Polycarpus yang benar-benar terstruktur dan sistematis. Kita bisa lihat ya, bagaimana pergerakan-pergerakan mereka di dunia maya maupun langsung di lapangan teman-teman. Dan saya berharap teman-teman muslim mulai bisa terbuka matanya. Sudah mulai bisa bangun dari tidur panjangnya yang merasa, oh kita muslim mayoritas, oh lakum dinukum waliyadin gitu. Ya, lakum dinukum waliyadin itu dalam situasi kalau kita tidak sedang diserang oleh mereka. Lagi situasi damai. Tapi ini kan enggak. Kita bisa lihat bagaimana para Polycarpus ini terus-terusan menghujat agama kita. Yang jadi pertanyaan, bagaimana sikap kalian saat agama kalian, saat Allah Subhanahu wa taala dihujat, dihina? Jangan sampai laknat Allah turun hanya karena kita membiarkan hal itu terjadi ya. Harus bangkit para pejuang-pejuang ini. Dan ada dalilnya. Ada dalilnya, kita diperbolehkan untuk memerangi kalau mereka duluan memerangi kita. Tetapi ya dengan cara yang sama. Jangan mereka mentungin kita, terus kamu rudal mereka. Nggak fair. Mereka pentungin kita, kita boleh membalas pentungan mereka. Ini yang teman-teman muslim harus ketahui. Dan sekali lagi, selama ini kita terlena, kita nggak tahu bagaimana mereka bergerak di lapangan. Kita nggak tahu bagaimana liciknya mereka, seperti ular beludak. Tapi berkat kecanggihan teknologi, sekarang semua orang tahu. Dan sekali lagi ya, kalau kalian berpikir, ya, kita sedang baik-baik saja, silakan kalian pertimbangkan kembali, silakan kalian tonton kembali, silakan kalian lihat kembali apa yang sedang terjadi saat ini. Kalau kalian nanya kepada saya secara pribadi ya, saya cukup senang dengan munculnya orang-orang seperti Edis yang membuat umat muslim itu terbangunkan dari mimpi tidur panjangnya. Membuat umat muslim sadar bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Toleransi di negara kita sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana Polycarpus terus-terusan menghujat agama kita, melakukan misi, memfitnah agama kita di lapangan, memurtadkan saudara-saudara kita dengan cara-cara yang culas dan licik. Kalau ada orang mau pindah Kristen, mau murtad, silakan saja. Tapi tidak dengan cara memfitnah agama Islam. Tidak dengan cara tipu daya, memberikan hutang. Ya, lewat rentenir-rentenir yang kafir-kafir ini. Terus ditawari, oh kamu mau hutang kamu lunas, oh kamu mau supaya pinjamanmu dihilangkan. Yuk, murtad, keluar dari Islam. Karena mereka juga udah untung kan. Para rentenir udah untung, kamu selama 2 tahun ini udah bayar. Bunga yang kamu bayar itu udah berkali-kali lipat dari pokok hutang kamu. Jadi kalau sekarang dihilangkan hutangmu, ya sebenarnya udah untung hitungannya. Kamu pinjam 2 juta. Dia sudah dapat mungkin 8-10 juta. Ya, sudah dapat segitu. Jadi kalau dilunaskan sekarang pun nggak ada ruginya sama mereka. Karena rentenir ini ngeri sekali. Dan itu kita sudah dapati banyak sekali. Orang-orang yang diiming-imingi dilunaskan hutangnya. Yang penting mau murtad dari agama Islam. Dan cara-cara licik ini
ya memang menjadi satu-satunya senjata ampuh mereka, karena memang mereka kuatnya di sana. Itu kekuatan mereka. Dan kita bisa lihat pergerakan mereka sistematis sekali, baik di medsos, bermunculan Polycarpus baru yang didukung habis-habisan. Begitu juga dengan di lapangan, mereka turun, melakukan indomisasi, mengiming-imingi, memfitnah Islam, door to door. Dan saya rasa teman-teman sudah familiar, sudah tahu, dan mungkin ada sebagian muslim yang pura-pura nggak tahu saja, malas ya, malas untuk mengetahui, malas untuk peduli. Dan saya berharap kalian bisa bangun. Jangan sampai lanat dari Allah turun kepada kita hanya karena kita berdiam diri atas kezoliman yang terjadi. Umat Islam diajarkan tidak boleh berdiam saat ada yang namanya kezoliman. Kalau cara-caranya benar nggak ada masalah. Tapi kan caranya sudah nggak benar sekarang. Menebar fitnah, menghujat, ya, melakukan segala tipu daya. Dan salah satu yang sedang saya soroti kali ini adalah pendeta mantan maling motor, yaitu pendeta Risuli Lubis yang sudah lama kita tidak bahas. Dan bagi teman-teman yang tidak tahu siapa pendeta Risuli Lubis, izinkan saya memperkenalkan ya. Video kesaksian dia masih ada, cuman di laptop saya yang rusak, belum bisa saya pindahkan karena ada kendala. Tapi yang saya sampaikan saya bisa pertanggungjawabkan. Ya, saya simpan bukti-buktinya bahwa pendeta satu ini tidak pantas kalian ikuti. Yang pertama, karena memang punya background kurang baik. Yang kedua, walaupun sekarang sudah jadi pendeta, banyak sekali testimoni-testimoni dari orang, dan kita bisa lihat bagaimana kelakuan-kelakuannya yang sampai hari ini terus memfitnah Islam. Anda mau sebarkan Kristen silakan, tapi jangan dengan cara menghujat dan menghina Islam. Dan kita tahu, Risuli Lubis sering melakukan hal itu, walaupun dibungkus dengan kalimat-kalimat yang sarkas-sarkas. Tapi kita tahu sekali arahnya kemana. Ya, ini pendeta mantan maling motor. Dan bagaimana sarkas-sarkasnya kepada Islam, tipu culasnya, kita akan lihat dulu ya. Ini bagaimana Risuli Lubis mengatakan bahwa saat dia sedang kebaktian di gereja tanpa tembok, yang ada di belakang Masjid Istiqlal, itu dihentikan secara paksa oleh kadrun. Apakah ini benar kadrun? Nanti kita analisa, nanti kita cek, nanti kita lihat, nanti kita bahas. Karena saya tahu betul daerah sana. Ya, karena saya beberapa kali turun. Bagi teman-teman yang nggak tahu, ya itu lokasinya di belakang Masjid Istiqlal langsung, yang merupakan tempat disebut oleh Risuli Lubis sebagai gereja tanpa tembok. Padahal mereka hanya gelandangan yang kelaparan, yang memang ya mengikuti ibadah Risuli Lubis hanya demi mendapatkan makanan. Kita dengarkan dulu fitnahan dari pendeta Risuli Lubis ini. Mereka dari latar belakang tadinya dulunya Islam, terus kita layani, resikonya besar. Contoh seperti yang dia bilang kemarin, saudara, ini orang-orang Islam semua kau kumpuli, kau murtadkan dan segala macam. Dia kan mau memancing emosi orang-orang yang lain supaya ngeroyok saya. Tapi nggak mempan yang begini dalam Yesus. Nggak mempan. Karena Yesus berkata, 1 Yohanes 4:4, roh Allah yang ada pada kita itu lebih besar dari roh yang ada di muka bumi ini. Jadi saudara, ini kita bukan melawan darah dan daging. Ini melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh-roh jahat di udara. Jadi anak ini sudah kerasukan jin, sudah kerasukan setan, kerasukan iblis. Kenapa saya bilang kerasukan jin, kerasukan setan, kerasukan iblis? Karena orang lagi memuji menyembah Tuhan ini kok dia lagi diganggu. Terus kita biarin setan begitu. Masa jin kita biarin, setan kita ampuni. Apalagi jin dari gua Hiro. Mungkin jin inilah yang disembah Mr. X, Mr. M. Ya kan? Iya. Anda paham maksud saya? Iya, mungkin jin yang disembah Mr. M itu yang masuk sama dia. Kita diganggu. Kalau dari dulu saya yang menggunakan prinsip beberapa pendeta, tidak ada gereja tembok itu, gereja tanpa tembok pintu sampai sekarang. Pasti udah berhenti. Pasti berhenti. Iya. Ini gereja tanpa tembok pintu sudah lihat yang lama-lama juga muncul-munculin ya, baru kemarin lagi. Sudah kasih ini sudah berjalan 7 tahun. Iya. Ada perjamuan kudus, ada Paskah,
Wah, di kolom itu hujan-hujan banyak, ya, banyak. Tinggal ketik aja ya. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasih, nah inilah mereka, ya. Ini kerasukan jin mengganggu-ganggu kita ibadah. Iya, makanya ya Alkitab bilang roh Allah yang ada pada kita lebih besar dari roh-roh yang ada di muka bumi ini. Nah, lihat tuh. Ya, terus saudara, Alkitab bilang Yohanes 3 ayat 34, siapa yang memberitakan firman yang diutus Tuhan, dia diberi ya roh yang tak terbatas. Nah, roh yang tak terbatas. Jadi kita diberi roh yang tak terbatas. Untuk apa? Untuk mengalahkan roh jahat yang ada pada dia. Ya kan? Malu dong kita sama jemaat. Kalau kita dibentak-bentak suruh berhenti, langsung berhenti. Ya, gimana kita cerita sama jemaat segala macam ya. Kalau disuruh berhenti, kami hujan-hujan lebat pun pelayanan di situ ya. Ya. Jadi saudaraku saya kasih dalam Tuhan Yesus, makanya mereka-mereka ini pada iri. Mereka pada dengki. Kadun-kadun pada nggak suka. Ya. Orang-orang non-Kristen yang melihat nggak suka. Sehingga mereka melakukan tindakan seperti itu. Itulah kadun-kadun itu. Ya. Iya. Dipercepat ya pas ibadah aja baru kembali lagi. Jadi saudaraku yang saya kasih, makanya saya bilang roh Tuhan berikan kepada kita roh yang tak terbatas. Iya, saya bacakan ya. Nanti saudara pikir saya ngarang-ngarang. Ya, saya bacakan ya. Yohanes, sebentar. Ini kejadiannya baru kemarin, saudara. Yohanes pasal 3 ayat 34 ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tak terbatas. Jadi siapa yang menyampaikan firman Tuhan diberi roh yang tak terbatas. Haleluya. Jadi dia mau melawan kita. Roh dia aja terbatas, roh kita nggak terbatas. Ini bukan peperangan melawan manusia, saudara. Ini kita perang melawan roh setan yang ada dalam diri orang tadi. Jin yang ada dalam diri si kadun itu yang ngamuk-ngamuk itu. Dia, motornya ditaruh dia di sana. Dia naik motor kemarin, saudara. Itu motornya ya. Itu teman-temannya ada 2 orang tadi di belakang sana ya. Pikirnya kita takut. Yang kedua, mungkin dia mau memancing kita supaya kita emosi pukul dia. Mana mau saya pukul dia. Ya kan? Saya hanya saya nggak mau pukul dia. Saya bilang haleluya. Malah dimarah-marahin saya haleluya. Ya panas dia ya. Saya pikir biar saya dipukul dia. Ya. Tapi ternyata dia nggak berani sampai mukul. Cuma nakut-nakutin aja ya. Iya, karena saudara, mereka ini sebenarnya penakut. Saya sudah tahu, mereka itu berani karena pas ada jinnya. Kalau jinnya lagi keluar atau jinnya lagi sakit perut, nggak berani dia. Orang dia menyembah jin itu yang ngamuk-ngamuk gini menyembah jin. Iya, ini yang suka masuk ke gua-gua itu. Iya, tengoklah gayanya itu. Ya kan? Itu. Saudara orangnya harus tahu ya. Itu dia ya. Sesuai dengan foto tadi ya. Itu orangnya. Nah itu yang satu lagi pelayan Tuhan lagi debat dengan dia. Ya itu. Ya itu saudara. Itu karena dia suka nyembah jin. Iya. Masa dia nyembah jin ke gua-gua. Jadi akhirnya dia dapat wahyu dari jin di gua itu. Ya jin itulah yang nyuruh dia. Ganggu itu si Lubis. Itu orang Kristen kafir. Ganggulah itu. Kristen kafir. Si Lubis itu kesesat. Kafir itu. Nah itu jin yang nyuruh. Dia. Jin ini saudara. Kadang-kadang sama dia ikut ibadah. Dia ibadahnya bareng jin. Iya. Kalau ibadah dia nggak bareng jin. Nggak mungkin saudara. Nggak mungkin. Kalau ibadahnya
dia dipimpin Tuhan, mana mungkin dia ganggu orang ibadah. Betul nggak? Iya, ya. Agama apapun tidak mengajarkan mengganggu orang ibadah, saya percaya. Iya kan? Tapi kalau dia ditunggangi jin yang beragama lagi, waduh bahaya. Iya kan? Ya, dia jin, tapi ada agamanya. Ini yang masalah. Ya kan? Kalau kita kan jin itu iblis, sudah setan kan? Ya, ini dia terus tuh ngamuk-ngamuk tuh. Terus ngamuk-ngamuk. Ya kan? Saya nggak mau berhenti ibadah, ngapain? Malah saya tepuk-tepuk tangan, haleluya. Ya kan? Saya kasih tahu bro, pindahkan saya ke tempat ibadah karena pikirnya kita sendiri. Iya. Nah, di sini saya lari kejar dia ngamuk-ngamuk di sana. Tapi kejar bukan mau pukul. Iya, karena dia teriak-teriak terus. Suruh berhenti, itu dia. Saya datangi malah, tapi saya nggak pukul. Saya bilang haleluya. Supaya jinnya lari. Haleluya. Nanti lihat aja video aslinya ya. Video aslinya judulnya Resuli diberhentikan khotbah. Ya, diberhentikan paksa. Ya, Resuli Lubis lagi ibadah, dipimpin khotbah diberhentikan paksa, tapi mengadakan perlawanan. Nah, ini kan termasuk perlawanan. Jangan saudara pikir perlawanan saya mukul orang. Tidak. Itu saya lawan dia. Saya pikir dia mau pukul saya. Saya pikir kan saya sudah perhitungkan nih. Kalau dipukul paling saya benyok dikit lah. Nggak mungkin saya dipukul sampai pingsan mati, nggak mungkin. Paling ada biram-biram dikit ya. Nggak apa-apa lah ya. Karena Yesus bilang barang siapa takut kehilangan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Barang siapa berani memberikan nyawanya dia akan mendapat kembali nyawanya. Jadi saudara, kalau kita sebagai pemberita Injil tapi takut kehilangan nyawa, jangan memberitakan Injil. Kalau kita sebagai pengkhotbah, kalau kita sebagai pendeta tapi takut kehilangan nyawa, jangan jadi pendeta. Jadi tukang bakso aja. Jadi tukang jualan es krim. Jadi tukang jualan goreng pisang. Ya. Kalau jadi pendeta memang harus sudah siap, ya. Makanya saya nggak tahu ya, kalau dia bawa pisau atau enggak saya nggak tahu. Karena saya menduga orang-orang yang sering mengganggu bawa pisau, karena pernah sekali, ya, 4 orang itu kadrun datang mengganggu, ada bawa pisau, saudara. Iya, tapi kita nggak takut karena kita tahu kan kalau kita takut kehilangan nyawa kan kehilangan nyawa. Buktinya kan saya nggak kehilangan nyawa karena saya nggak takut. Coba kalau saya waktu itu takut, saya kehilangan nyawa, betul-betul mati. Iya, saudara, mati sekarang, mati besok sama aja. Bagaimana mati kita itu yang penting. Kalau mati kita mati di dalam dosa, ya itu mampuslah kita. Makanya Alkitab bilang begini ya, berbahagia orang yang mati dalam Tuhan. Iya, ada loh. Saya ingat ini jadinya ya, tapi harapan saya dapat ya. Karena ini tiba-tiba ada terlintas di Wahyu ya. Iya, ini ya. Wahyu 14 ayat 3. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi berbahagia kalau kita mati. Ya, ini nih. Mau bunuh saya kali dia. Mana bisa ya? Dia datang tadi dari ujung tuh ya. Coba ulangi lagi ya, begitu-gitu terus tuh ya. Iya ya. Jadi saudara kasih, Wahyu 14 ini jelas berkata. Ya, makanya kalau kita baca di dalam Roma 8, ya, saya akan baca ya. Di sini dikatakan saudaraku yang sekasih, ya, sebentar. Roma 14 ayat 8 ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi jangan takut mati, saudara. Ya, Pak Pendeta, Pak Gembala. Ya, saya lihat beberapa video di YouTube. Ada pendeta bilang kalau kita diganggu ibadah, kita sudah berhenti aja doa di rumah masing-masing. Ya. Tunggu nanti kalau sudah reda. Aduh, ngapain jadi pendeta begitu ya? Itu kan sama aja itu, menjadikan jemaat menjadi jemaat penakut. Ya. Ya, bahkan ya banyak orang-orang yang mencuri berani, berkelahi berani. Ya, di terminal.
Tapi giliran sudah ibadah, datang orang ganggu, dia nggak berani. Nggak berani. Saya bukan ajal saudara pukul orang. Saya nggak pukul ya. Saya nggak ada pukul. Ya kan? Tapi saya tidak menunjukkan kepada dia saya takut. Kalau saya menunjukkan kepada dia saya takut, siapa sih yang nggak ada takutnya? Saya kalau tunjukkan kepada dia saya takut, Tuhan kita itu di mana? Bagaimana saya mau bersaksi Tuhan saya hebat, sementara saya digertak begitu aja saya berhenti, langsung saya pulang. Ya mana? Ya, masa kita bilang Tuhan kita hebat, kalau Allah di pihak kita siapa yang dapat lawan kita? Ya, di dalam apa itu? Roma 8:31 ya. Kalau Tuhan di pihak kita siapa yang dapat lawan kita? Terus kita diganggu orang lagi ibadah. Terus kita berhenti. Pulang masing-masing. Lah, bohong dong ini. Kan kata kalau Tuhan di pihak kita siapa yang dapat lawan kita nih? Iya. Ya kan? Berarti banyak bohongin orang-orang khotbah ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah terus, kalau kita diganggu lagi gereja, lagi ibadah begini, terus kita berhenti, kita bubarkan ibadah itu, lah, artinya saudara, khotbah-khotbah yang menggunakan ini bohong dong. Kan di sini, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita? Ya kan? Buktinya saya nggak mati nih. Kamis besok kali ibadah lagi. Saudara, kadang-kadang saya berpikir, wih gimana ya Kamis besok kalau dia mengumpulkan kadun-kadun, dia mengumpulkan ya orang-orang pala mualaf misalnya, terus dia rame-rame di sini ganggu saya, cekek saya, bunuh saya. Ya itu setan bisa aja ngomong begitu. Terus kalaupun terjadi, ya kalaupun terjadi berarti martir. Mana ada rasul-rasul yang hidupnya enak, saudara? Saya berharap teman-teman bisa bantu share video ini, supaya orang-orang muslim di luar sana juga tercerahkan, sadar ya, apa yang sedang kita hadapi saat ini. Kalian bisa lihat segala fitnah dilakukan oleh pendeta satu ini, dengan mengatakan apa? Yang mengganggu ibadah mereka, itu adalah pengikut dari jin Gua Hiro, yang disembah oleh Mr. M. Saya rasa sudah sangat jelas apa yang ingin dia sampaikan, kepada siapa dia tujukan. Dia samarkan Mr. M. Kita tahu maksudnya siapa. Dia bilang Gua Hiro, itu sudah sangat jelas ya. Tunjuk kepada saya, ada nggak tempat lain di dunia ini yang disebut Gua Hiro selain tempat Nabi Muhammad SAW pertama sekali mendapatkan wahyu. Kecuali ada Gua Hiro yang lain ya. Sebenarnya apa yang disampaikan Risuli Lubis ini mirip dengan juniornya, yaitu ya Rudi Simamora, yang juga mengatakan bahwa orang yang pergi ke Gua Hiro itu didatangi oleh jin. Ya. Jadi dia bilang yang ada di Gua Hiro itu jin, nggak mungkin malaikat, nggak mungkin Tuhan berfirman di sana. Nah, inilah ciri-ciri Polycarpus teman-teman, yang sangat suka membenci, memfitnah Islam. Dari narasinya sudah tampak bagaimana dia tidak suka kepada Islam. Kan kita bisa rasakan ya. Kita bisa rasakan perasaan. Saya rasa kita manusia ini udah dewasa semua, udah tahu. Dan kita bisa merasakan bagaimana orang itu benci nggak sama kita. Ketemu saja tanpa dia ngomong, dari tatapan mukanya, tatapan wajahnya, tatapan matanya, kita tahu ini orang lagi sensi atau enggak sama kita. Ya, kita bisa rasakan itu kan. Suasananya lagi damai, begitu dia datang, dia lihat kita rasa, oh ini orang kok kayak nggak senang gitu. Saya rasa kalian juga pernah merasakan hal itu, dan kita tahulah. Ini yang disampaikan oleh Risuli Lubis, narasinya kemana. Itulah saya bilang, ini orang nggak pantas jadi pendeta. Pendeta itu harusnya memberikan khotbah-khotbah yang isinya mengayomi, memberikan keteduhan, ketenangan. Bukan malah mengajarkan kebencian. Kan begitu. Risuli Lubis dalam setiap khotbah-khotbahnya selalu menyinggung Gua Hiro. Ya, penyembah jin. Yang dia bilang jin yang punya agama. Agamanya apa? Ya gitu kan.
Terus dia bilang pengikut Mr. M. Nah, kita tahu siapa yang dia maksud. Kan begitu. Terus Risuli Lubis ini, saya sering mendapati bahwa dia sering sekali membuat tipu muslihat dengan skenario-skenario licik dan jahat. Skenario culas, dan itu testimoni dari orang-orang yang ada ya di belakang Masjid Istiqlal yang dia sebut sebagai jemaatnya. Itu mayoritas muslim, teman-teman. Yang ikut ibadah Risuli Lubis mayoritas muslim. Tetapi kenapa mereka ikut? Ya karena mereka kelaparan. Mereka kelaparan. Yang muslim nggak ada yang datang, cuman Kristen yang datang. Bukan hanya Risuli Lubis, tapi beberapa gereja lain yang setiap hari ya, setiap minggu juga datang ke sana. Nanti Senin siapa, Selasa siapa gitu kan. Risuli Lubis setiap hari Kamis. Ya, kita dapat keterangan dia setiap hari Kamis ke sana. Jadi memang gereja yang ke sana, sedangkan muslim nggak ada. Bahkan dari kesaksian teman-teman di sana, yang muslim satu-satunya datang hanya saya. Hanya saya. Nanti saya lampirkan video pernyataan dari teman-teman di sana ya. Waktu di akhir video ini, kalian bisa dengarkan sendiri. Dan saya termasuk yang dulu cukup rutin ke sana. Tapi untuk tahun 2025 ini saya stop. Lantaran keterbatasan ya. Saya juga channelnya mati. Dan yang kedua, kalau kita ke sana kan nggak ada gunanya kalau kita tidak melakukan sesuatu. Karena kita tahu perut mereka kosong. Jadi sebelum kita khotbah, sebelum kita berikan ceramah, sebelum kita berikan petua-petua, pasti kita berikan makan juga. Karena kalau nggak dikasih makan, ya kasihan juga gitu. Nanti mereka akan bilang, loh yang sebelah aja ngasih makan, ini muslim gimana sih gitu. Padahal jelas ya, Nabi Muhammad SAW berkata apa? Haram bau surga kalau kita tidur dengan perut kenyang, sementara tetangga kita, saudara kita masih kelaparan. Kan begitu. Jadi kalau saya ya, tipikalnya itu saya nggak akan melakukan sesuatu apapun kalau nggak ada solusi. Ya, kalau dibilang, udah kita larang mereka begitu, itu kan nggak benar. Yang dia lakukan itu kan ilegal dan sebagainya. Ya, saya rasa kalau yang ilegal dilakukan Risuli Lubis ini, itu kan ranahnya penegak hukum. Satpol PP, polisi yang harusnya membubarkan, bukan kita. Ya, bukan kita. Kalau saya nggak ada solusi, saya nggak akan datang. Itu tipikal saya, teman-teman. Kita fair-fairan, gentleman aja. Dan di sini yang mau saya bahas adalah bagaimana menurut saya, sekali lagi ya, ini menurut analisa saya, yang diberitakan oleh Risuli Lubis ini adalah sebuah tipuan yang jahat. Ya, ini sungguh tipuan yang sangat jahat. Dia berkali-kali buat konten, bahkan ini konten kesekian kalinya, dia bilang apa? Pendeta Risuli Lubis diberhentikan dengan kekerasan oleh kadrun saat khotbah. Ya, ini sebenarnya video lama dia. Ini 56 menit, dia lagi putarin video lama dia dengan judul Risuli Lubis diberhentikan paksa saat khotbah oleh kadrun, tapi pendeta Risuli Lubis bla 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 bla. Ya, jadi memang Risuli Lubis ini suka sekali satu video itu diulang-ulang supaya apa? Supaya orang berpikir bahwa benar Islam itu jahat. Itulah saya bilang, kebohongan yang terus disampaikan secara sistematis, terus-menerus, itu suatu saat akan dianggap sebagai kebenaran, kalau kebenarannya diam saja. Kan begitu. Kalau yang benar diam saja, maka yang tipuan ini akan dianggap sebagai kebenaran. Untuk itu kita nggak boleh bosan-bosan, sampaikan juga ulang-ulang bahwa hal ini adalah tipuan yang nyata. Tipuan yang nyata yang dilakukan oleh pendeta Risuli Lubis. Ya, ini saya besarkan. Di sini, dia katakan bahwa dia diberhentikan secara paksa oleh kadrun. Dan kalau kita mengacu kepada kata kadrun, ya, saya rasa teman-teman sudah sangat familiar, kadrun itu ditujukan kepada siapa. Nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Kalau ada oten-oten, Polikardus yang bilang kadrun, kita tahu itu dialamatkan kepada siapa. Oke? Walaupun yang kadrun itu sebenarnya, ya Yesus sebenarnya kan gitu, kadal gurun, Yesus tinggal di gurun setahu saya gitu. Jadi kalau Muslim dibilang kadrun, bagaimana dengan Yesus? Ya. Kalau mereka ini kan, ya kita tahulah dari Romawi. Kan mereka dari Romawi. Terus kalau kita lihat, dari mana Risuli Lubis tahu orang ini adalah kadrun? Coba saya tanya. Dari mana dia tahu ini adalah kadrun? Apa karena mukanya kayak kadal? Ya, muka bapak ini kayak kadal sehingga dia bilang ini kadrun. Menurut analisa saya, ini sangat tidak masuk di akal.
Bahkan saya yang Chinese, bayangkan saya Chinese datang ke sana, saya melakukan kegiatan yang kurang lebih sama dengan Risuli Lubis, memberi makan, kita kasih ceramah singkat. Sampai detik ini saya nggak pernah diganggu, teman-teman. Saya belum pernah diganggu oleh orang-orang seperti ini. Ya, walaupun sebenarnya di sekitar situ banyak preman. Ada beberapa itu preman di situ, malah mereka mendukung kegiatan-kegiatan sosial. Karena niat kita kan baik. Jadi sangat aneh kalau ada orang ngasih makan terus digangguin sama preman. Nggak masuk di akal. Kan begitu, nggak masuk di akal. Apalagi kalau kita lihat wajah dari orang ini, mohon maaf. Saya nggak tahu ya, menurut kalian ini muka atau tampangnya orang Betawi, orang Sunda, orang Jawa, Madura, atau apa nih? Kalau kita lihat, nah, kalian bisa lihat nih wajahnya ya. Wajahnya ini wajah dari suku apa gitu. Sehingga kuat dugaan, ya, kuat dugaan kalau saya lihat ini adalah pengikutnya Risuli Lubis yang disuruh nyamar untuk pura-pura mengganggu ibadah ini supaya bisa memframing dan memfitnah Islam. Ya, kalian boleh perbesar, kasih lihat ya tampangnya dengan jelas ya ini orangnya. Kalau kita lihat ini wajah-wajahnya, mohon maaf, tidak Islam sekali. Ya, kalian bisa lihat kalau orang Islam itu kan nampak wajah Islam itu. Bisa kita bedakan mana wajah-wajah Islam, mana wajah-wajah orang kafir, kan begitu. Ya. Kalian bisa lihat Risuli Lubis santai, joget-joget. Kalau saya sih jadi dia juga santai gitu, karena orang di sini pasti akan dukung dia. Mayoritas orang pasti akan lebih dukung dia. Dia ngasih makan. Kalau cuma 2 orang, 3 orang datang, bisa digebukin 2, 3 orang itu. Betul nggak? Kayak saya, kenapa saya pede datang ke sana? Saya kasih makan. Kalau ada yang coba-coba ganggu, yang saya kasih makan pasti akan pasang badan. Ngapain takut? Apalagi kalau sampai dia fitnah, oh saya mau dibunuh dan sebagainya, itu kan penipuan yang nyata. Ya, kalian bisa lihat nih tampangnya tampang apa nih? Tampang muslim atau enggak nih? Tampang muslim atau enggak? Bagi teman-teman silakan di zoom lah, dilihat. Nggak ada tampang muslimnya. Nggak ada tampang muslimnya teman-teman, menurut saya ya, sekali lagi. Ya, saya cukup sering bertemu dengan segala jenis orang, dan saya tahu lah, kan begitu. Saya tahu ini orang muslim atau enggak gitu. Jadi kalau dibilang ini, oh ini kadrun gitu kan, ya terserah dia lah. Kan begitu. Terus dibilang yang suka mengganggu ibadah mereka, itu adalah yang suka atau mengikuti agama dari jin. Karena dihinggapi oleh jin. Ya, ajaran agama apa yang mengatakan jin punya agama? Jin dari Gua Hira. Waduh. Fitnah yang sangat nyata, dan sekali lagi yang kita lawan itu adalah orang-orang yang seperti ini. Ya. Risuli Lubis bacot-bacot. Wah, saya tidak takut mati gitu kan. Lah, yakin nggak Anda? Karena setahu saya Polycarpus itu paling takut dengan yang namanya kematian. Bentuk takut mereka adalah kabur. Bahkan Edi saja udah kabur gitu kan. Itu bentuk ketakutan mereka. Kalau Muslim dibilang nggak takut mati, itu sudah terbukti. Muslim tidak takut. Itu faktanya, udah terbukti. Kalau Polycarpus, aduh, ini kan orang-orang penakut. Tapi kalau Risuli Lubis mungkin agak nggak takut, karena mantan maling motor gitu kan. Orang yang berani jadi maling motor tentu saja lebih berani daripada yang awam. Lebih berani gitu. Dan sekali lagi, dari ini kita bisa lihat bagaimana kelakuan-kelakuan mereka dalam membuat konten-konten yang isinya memfitnah Islam. Dan untuk itu saya berharap teman-teman muslim bisa bantu share video-video saya sebagai lawan atau tandingan ya. Supaya teman-teman di luar sana tahu yang kita hadapi ini orang-orang seperti apa. Channel ini dari nol saya buat lagi. Ya, menggantikan channel saya yang lama yang sudah mati syahid. Tapi saya yakin selama kita di jalan yang benar, apapun rintangannya pasti bisa kita hadapi. Untuk itu mohon dukungan teman-teman. Saya sebenarnya pengen banget bisa datang kembali ke sana. Tapi sekali lagi, nggak mungkin saya ke sana kalau sementara saya sendiri juga belum settle, istilahnya belum stabil. Kan begitu. Apa yang bisa saya lakukan di sana? Kalau saya sendiri nggak membawa apapun kan sia-sia. Ya, saya nggak bawa apapun sia-sia gitu. Karena sekali ke sana lumayan juga biayanya. Ya, kita sekali ngasih makan itu kan paling sedikit 50 orang.
paling sedikit teman-teman, dengan harga makanan di Jakarta yang lebih mahal dibandingkan daerah lain. Kalau daerah lain 15.000 itu sudah dapat nasi yang lumayan gitu. Di Jakarta pakai telur 15.000 teman-teman. Kadang-kadang ada yang 16-17.000. Jakarta nih memang agak ini ya, agak mahal memang. Warteg-wartegnya juga mahal. Untuk itu ya doakanlah kita bisa stabil lagi supaya kita bisa turun lagi ke lapangan. Kalau mereka memang kita lihat terstruktur ya. Karena apalagi Rusuli Lubis ini kan seorang pendeta. Ada jemaatnya, ada pengikut-pengikutnya, ada istilahnya yang support-support dia di belakang. Nah, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan kita tutup sebagai ini ya, sebagai bukti saya tampilkan juga bagaimana teman-teman di sana dengan sedih mengatakan bahwa mereka mengikuti ibadah tuh hanya lantaran ya mereka nggak punya pilihan, nggak ada lagi yang kesini soalnya. Dari pihak Muslim nggak ada, mau nggak mau mereka harus ikut ibadah Rusuli Lubis hanya demi mendapatkan makanannya. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dan silakan ditonton video ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Floriana Haji Rahmat. Saya berasal dari Sulawesi. Mama Palu, Sulawesi Tengah, Bapak Nado. Kalau di kolong Juanda ini bukan dikatakan murtad. Rata-rata teman-teman saya ini itu hanya karena tuntutan perut lapar, lapangan kerja tidak ada. Jadi yang silih berganti dari Senin sampai hari Minggu itu dari Nasrani. Yang datang sering ibadah, memberikan pencerahan-pencerahan agama, kemudian diberikan makan. Kalau tidak ada dari Nasrani, Pak, mungkin semua orang baku bunuh di sini karena lapar. Jadi seperti itu. Yang dari Islam nggak ada? Dari Islam hanya ini. Yang dari Muslim hanya ini. Hanya ini? Hanya ini. Baru kali ini, hari Jumat. Biasanya pendeta semua. Pendeta semuanya? Semua pendeta, Pak. Semua jadi pendeta. Kita baru jumpa bapak-bapak ini. Jadi bukan dikatakan dari murtad. Muslim. Tidak ada murtad, tidak ada yang murtad. Gereja seminggu berapa kali? Ada satu biasanya, Pak, satu hari itu sampai 3 kali, sampai 2 kali. Masuk. Berikan berkat, nasi, dan nasi. Intinya dari Muslim itu tidak ada. Tidak ada, hanya ini. Bisa dipertanggungjawabkan di jalur hukum kita bicara ini, khususnya di Kolong. Baru ini, Pak. Tapi memang yang Nasrani kan memang mereka bilang dari gereja ya? Iya, dari gereja. Karena kita ibadah juga, ikut ibadah. Tapi bukan berarti kita itu ikut ibadah bahwa kita ini langsung murtad, langsung meyakini mereka, tidak. Karena sosok nasi. Karena lapar, dorongan perut lapar, Pak. Saya contoh punya anak kecil. Kalau saya tidak ikut ibadah, saya makan dari mana? Nggak balik kampung, Bu? Pak, butuh uang. Ongkosnya nggak ada. Mau gimana kalau mau naik pesawat? Udah lama di Jakarta? Sudah 3 bulan. Oh, baru 3 bulan? Ya. Tapi tetap habis lebaran mau pulang. Mau balik? Ya. Mau balik liburan doang atau Selama-lamanya sampai akhir hayat. Kemarin ngetes merantau artinya? Ngetes. Ternyata gagal. Ternyata gagal, ibu kota tidak apa yang dikatakan. Sama kayak Ibu? Asli? Denpasar, Bali. Oh, Denpasar, Bali. Hindu? Bukan, Muslim. Oh, Muslim. Oh. Balik. Oke, sukses, Bu. Makasih. Jadi kami sangat bersyukur ada diadakan yang Muslim. Kita Jumat nanti selama puasa buka bareng lah. Nah, satu lagi, kita ini di bulan Ramadan ini kan, akhir bulan Ramadan itu menghadapi hari Lebaran itu kan zakat fitrah. Jadi kita mau ambil uang dari mana untuk zakat fitrah? Kalau bisa dibantu, kita yang Muslim saja, Pak, bisa didata. Seperti itu. Oke. Berfitrah aja. Fitrah saja. Siap. Fitrah. Oke. Bisa. Oke, makasih, Bu. Ya. Siap. Yang Islam aja. Iya. Yuk, makasih.